Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru SD Negeri 1 Teluk yang saya hormati, saya banggakan, dan semoga hari ini semuanya berbahagia dan sehat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih sehat, masih bisa melaksanakan tugas membersamai anak-anak belajar di SD Negeri 1 Teluk ini dengan kondisi yang alhamdulillah bagus begitu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Rekan-rekan guru semuanya, hari ini Senin tanggal 13 Februari teman kita Bapak Muhammad Yanuar SPD SD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 ini pada siang hari ini memiliki agenda yaitu akan mendiseminasikan aksi nyatanya, yang mana aksi nyata yang akan disosialisasikan kepada rekan-rekan semua ini terkait dengan disiplin positif. Untuk itu mari nanti kita ikuti dengan seksama, dengan sungguh-sungguh agar kita yang lain yang mungkin belum mengunggah aksi nyata ini bisa menjadi motivasi, bisa menginspirasi Bapak Ibu semua untuk kedepannya atau untuk selanjutnya ini bisa membuat aksi nyata dengan baik gitu. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar, Pak Yayan bisa membawakan, bisa menyampaikan dengan baik, apalagi ini adalah hari terakhir nih, dan ini mudah-mudahan adalah karya yang paripurna karena ini Pak Yayan mengambil waktu terakhir untuk mendiseminasikan aksi nyatanya kepada teman-teman, dan mudah-mudahan rekan-rekan yang mau menerima juga siap dengan segala konsentrasi dengan sepenuh hati sehingga nanti bisa mengikuti jejak Pak Yayan, mengikuti program guru penggerak. Itu saja pengantar dari saya. Mari kita ikuti proses diseminasi tentang aksi nyata disiplin positif ini. Itu nggih, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya monggo ditanyakan saja. Walaupun ini sering kali kita laksanakan untuk hal yang terkait dengan aksi nyata, namun seiring berjalannya waktu pasti masalah itu akan muncul, masalah satu atau masalah yang lain. Itu saja pengantar dari saya, Pak Yayan, silakan untuk didiseminasikan ke teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Sahriah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Teluk beserta teman-teman rekan kerja guru-guru semua di SD Negeri 1 Teluk yang saya hormati pula. Izinkanlah saya Muhammad Yanuar, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas yang hari ini akan melaksanakan tugas dari modul 1.4 untuk aksi nyata, yaitu diseminasi disiplin positif. Kiranya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, di meja panjenengan sudah saya lampirkan tentang diseminasi disiplin positif. Saya akan mencoba untuk melaksanakan diseminasi terkait dengan aksi nyata modul 1.4
diseminasi disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas yang memiliki fasilitator yaitu Bapak Muhammad Tauhidudin. Kemudian pengajar praktik saya itu adalah Bu Kristina Triastuti Indah-Sari. Awal disiplin positif ini maka kita akan mempelajari filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Yang mana filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu adalah yang pertama adalah murid itu adalah bukan tabula rasa. Tabula rasa itu bukan seperti kertas kosong ya Bapak Ibu. Anak dilahirkan itu sudah berisi dengan tulisan-tulisan yang belum jelas. Anak dilahirkan sudah membawa tulisan-tulisan yang nantinya kita sebagai guru itu akan mencoba atau menebalkan tulisan-tulisan yang merupakan dari kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak guru yang saya hormati, anak terlahir dengan kodrat masing-masing. Demikian juga anak merupakan lahir dengan kodrat alam dan zaman yang harus kita kuasai, Bapak Ibu. Bahasanya itu adalah kita tidak boleh dikendalikan oleh zaman, tapi kita yang mengendalikan zaman. Pendidikan artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Bahagia setinggi-tingginya ini adalah salah satunya adalah kita capek, kita sebagai guru dengan cara pembelajaran yang berpihak pada anak. Disiplin positif yang saya ambil atau merupakan tugas dari modul 1.4 berasal dari kata disiplin yang merupakan atau misalnya kita berkata tentang disiplin dalam pikiran kita, orang mengatakan disiplin itu dihubungkan dengan tata tertib, kemudian keteraturan, kemudian ada hukuman. Sementara disiplin ini tidak atau jauh berbeda dengan pembelajaran ya. Yang namanya disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman. Nun sewu Bapak Ibu, kita selaku pendidik kadangkala memberikan hukuman, termasuk saya. Sementara ini sebelum mengikuti program calon guru penggerak, mungkin Bapak Ibu atau saya sendiri tentunya lebih banyak memberikan hukuman yang dengan dalih itu untuk mendisiplinkan anak. Namun ini adalah salah satu alternatif terakhir untuk mendisiplinkan, atau kalau misalnya kita tidak perlu sekali, kita tidak menggunakan kata-kata hukuman sebagai bentuk lain dari kata disiplin. Jika kata disiplin itu berkembang di lingkungan yang positif, menurut Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun itu disiplin bersifat itu self disiplin, yaitu kita yang mewajibkan kita sendiri itu untuk berdisiplin, bukan dari orang lain. Itu jika tentunya berjalan dengan baik, ya Bapak Ibu. Jadi setelah itu, menurut Ki Hajar Dewantara, maka jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin pada diri kita sendiri, maka penguasa itu wajib untuk mendisiplinkan kita. Dan peraturan yang demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka, sama seperti di dalam kurikulum merdeka. Kata disiplin itu memang perlu dilakukan, tetapi menggunakan disiplin yang positif. Konsep inti disiplin ini dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga teori kontrol, yang keempat hukuman dan penghargaan,
5. Posisi kontrol guru. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Disiplin positif itu merupakan pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan satu cara untuk penetapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi disiplin di sini adalah untuk menumbuhkan kesadaran. Bapak Ibu yang saya hormati, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, kemudian tanpa hukuman. Ini adalah komponen utama dalam membudayakan atau mewujudkan budaya positif. Di mana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari diri sendiri. Jadi yang pertama itu memang dari diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab setelah mereka berdisiplin diri, artinya nanti setelah itu akan bertanggung jawab pada tindakan melalui tindakan-tindakan yang baik secara universal. Kemudian nanti jika murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri yang tinggi dalam menguasai diri melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini ada 3. Sebenarnya ini ada miskonsepsi tentang kontrol ya sendiri. Itu yang pertama itu adalah 1. Guru atau ilusi guru mengontrol murid. Murid sendirilah yang mengizinkan dirinya itu dikontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Mungkin setelah kita di dalam kelas ya, memberikan aturan-aturan, mungkin anak itu sengaja memilih dirinya untuk dikontrol oleh guru. Teori kontrol tersebut menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kontrolnya muridnya ini minta malah, entah itu disukai atau tidak disukai, anak seolah-olah itu pasrah dengan ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ini merupakan ilusi ya Bapak Ibu bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Secara tidak langsung kita pasti pernah membujuk murid ya Bapak Ibu. Entah itu murid yang kurang rajin dalam bersekolah, kemudian kurang rajin mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Ini ada penguatan positif atau bujukan sebagai bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempamuri murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Jadi lama-kelamaan itu paham, oh ini aku dibujuk, seperti itu mungkin ya. Jadi nanti murid paham, kemudian menjadi tergantung pada pendapat sang guru tanpa adanya usaha. Ini adalah miskonsepsi kontrol yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Anak bersalah, kemudian kita membuat murid tersebut merasa bersalah, itu miskonsepsinya adalah akan menguatkan karakter. Apa benar Bapak Ibu? Nah, kita coba menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju kepada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan
perilaku ini. Nah, malah kita yang nanti kesulitan. Ini anak kondisinya kita atau si murid yang menggunakan rasa bersalah. Kemudian dengan perilaku ini seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Nggih, terus nggih Bapak Ibu, mau pesannya saja negatif, kalau misalnya dengan suara yang keras nggih otomatis kurang, bujukannya itu kurang. Jadi kita menggunakan suara yang halus tetapi bersifat negatif. Kemudian ilusi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama seperti dalam kehidupan kita di luar sekolah, kita kadang ya Bapak Ibu, saya pun mungkin demikian ketika di luar, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, merintah, kadang-kadang memerintah anak untuk mandi, kita juga kadang-kadang memaksa. Meminta anak untuk belajar, kita juga kadang-kadang dengan paksaan. Meminta yang positif saja, kita kadang-kadang dengan cara memaksa. Apalagi mungkin memerintah atau menyuruh yang negatif, mungkin paksaannya akan lebih kuat. Bahwa mereka percaya bahwa tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu ini dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Anggur keras ke biasanya anak bocah atau murid gelem, nanti setelah itu akan menjadi adat, kemudian menjadi kebiasaan dan lain-lain. Saya selama ini berpikir seperti itu Bapak Ibu, terutama di kelas saya merasa banyak sekali sebelum mendapatkan pembelajaran di calon guru penggerak ini, hampir sekitar 18 tahun saya mengajar, mungkin banyak sekali hal-hal yang saya lakukan mirip seperti ini, ilusi. Nah, ini pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Betul sekali. Dan hubungan permusuhan malah akan terbentuk Bapak Ibu. Mungkin kita membuat mereka seolah-olah manut gitu Bapak Ibu dengan cara pemaksaan seperti ini, tetapi ini akan timbul jika dalam jangka waktu panjang itu malah akan hubungannya menjadi sesuatu yang bermusuhan. Disiplin menurut teori kontrol dari pilihan Dr. William Glasser ini memang memiliki tujuan di dalam teori motivasi dan yang lain. Ini adalah 5 posisi kontrol guru yang kita pelajari. Nah, mungkin kita selama ini melakukan kontrol guru ini kepada anak-anak ini adalah seperti ini. Jenengan mungkin dalam tahap yang mana, saya tidak tahu, karena ini kontrol dari posisi kontrol ini pada diri kita sebagai seorang pengajar. Ini hanya kita sendiri yang bisa merasakan. Oh, ternyata aku sih dalam posisi kontrol yang seperti ini. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, Bapak Ibu. Namanya saja sebagai penghukum. Artinya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Lari keliling lapangan 3 kali misalnya. Mencatat atau menulis 100 kali seperti itu. Itu juga masih termasuk dalam ranah hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid supaya lebih dalam lagi. Itu bentuk pembelaan kita Bapak Ibu sebagai seorang guru jika posisi kontrolnya berada di posisi penghukum. Kita seolah-olah berlindung di bawah profesi guru, bahwa yang namanya murid bisa menghukum, guru bisa menghukum murid. Kemudian yang kedua, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri.
Mungkin ini dengan gambaran-gambaran atau omong-omongan yang halus sehingga membuat anak ini menjadi lebih semakin merasa bersalah. Ini ternyata kurang bagus, Bapak Ibu. Saya pun mungkin pernah melakukan hal-hal yang seperti ini. Kemudian di posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajak, ya Bapak Ibu. Persuasi berarti mengajak, jelas mengajak ke dalam disiplin yang positif. Mungkin murid akan lebih nyaman jika kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi kontrol yang namanya pemantau, memonitor, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nanti ada beda antara hukuman dengan konsekuensi. Nanti akan ada penjelasan tentang itu. Kemudian yang kelima adalah manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini yang diinginkan dari pendidikan program guru penggerak. Kita bersifat seperti manajer. Kemudian ini adalah teori motivasi. Teori motivasi ini adalah perilaku yang ditujukan manusia memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Internal berarti motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya dari dalam. Kemudian motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Teori motivasi ini ada tiga yang tujuannya itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melakukan hukuman dan penghargaan ya Bapak Ibu, ini yang sangat-sangat mungkin nanti panjenengan resapi ya, bahwa hukuman dan penghargaan adalah salah satu contoh untuk mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Bapak Ibu, menurut saya ini mungkin bisa kita diskusikan. Memang ketika kita melakukan diskusi sesama CGP ini, hukuman dan penghargaan menjadi sebuah dilema antara diteruskan sementara di program ini memang harusnya tidak boleh Bapak Ibu. Kemudian apakah berhenti? Maka berhenti sesuai dengan program penggerak, program calon guru penggerak. Dalam jangka waktu tertentu, hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yaitu ketergantungan. Mungkin ini salah satu cara saya waktu itu atau mungkin masih sama ini saya lakukan ya, penghargaan. Jika nanti kalian menjadi ini, Pak Guru, Bu Guru akan memberikan ini seperti itu, bentuk penghargaan, diiming-iming, betul itu. Ini dampaknya adalah ketergantungan, bukan kemerdekaan.
dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Karena motivasi tadi kan dibagi dua, internal dan eksternal. Kalau memberikan penghargaan otomatis dari eksternal, mereka termotivasi. Sementara motivasi dari dirinya sendiri kurang. Mungkin akan beda jika motivasi itu lebih kuat di internal, maka tanpa embel-embel iming-iming dan yang lain-lain, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sementara kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa memiliki, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan, dan yang 5 kesenangan. Dengan adanya apa tadi yang dengan kebutuhan dasar manusia ini, maka harus ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu solusi untuk menghindari kita dari hukuman dan penghargaan, atau bahasa kita kadang-kadang di kelas adalah aturan di dalam kelas loh. Oh kan di semua tempat juga ada peraturannya. Nah nanti ini bahasanya menjadi berbeda Bapak Ibu, bukan aturan tetapi keyakinan kelas. Bedanya aturan dengan keyakinan kelas adalah jika aturan itu adalah dibentuk atau dibuat satu arah. Contohnya aturan kelas, Pak Guru membuat aturan yang ada di kelas, guru membuat aturan di dalam pembelajaran, misal seperti itu. Tetapi kalau keyakinan kelas, guru dan murid itu bersama-sama atau terjadi komunikasi antara dua arah, antara guru dan murid, kemudian membuat keyakinan kelas yang nantinya akan disepakati bersama-sama atau bahasanya kesepakatan, sehingga anak dengan sadar akan mematuhi atau melakukan disiplin-disiplin positif yang kita buat bersama-sama tanpa paksaan. Karena kita sudah sepakat dengan anak-anak. Apakah bisa? Apakah anak kecil bisa membuat kesepakatan? Itu mungkin yang memberi pertanyaan. Bapak Ibu, dalam satu kelompok saya itu ada guru TK, ada guru SD, dan guru SMP. Ternyata bisa Bapak Ibu. Anak TK pun bisa untuk membuat keyakinan kelas bersama guru. Kalau TK bisa, insya Allah SD mungkin bisa ya, dan SMP lebih bisa lagi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, insya Allah membuat keyakinan kelas ini akan semakin cepat dan mungkin akan lebih baik. Contoh misalnya keyakinan kelas yang dibuat bersama anak-anak adalah datang tepat waktu. Nah itu sudah keyakinan, sepakat ini kita dengan murid. Maka nanti kalau jika ada anak terlambat, kita ingatkan kita sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Dan itu yang akan membuat anak menjadi sadar, oh iya kita sudah membuat bersama-sama, kita punya konsekuensi bersama. Itu dengan itu secara otomatis atau secara proses nanti akan membuat anak itu merasa, oh aku punya salah, tapi nanti dia akan memperbaiki sendiri. Kemudian keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang terbentuk dari musyawarah seluruh warga. Jadi boleh dalam kelas, boleh di sekolahan, atau misalnya ada seminar seperti ini, atau punya perkumpulan atau forum, kita punya keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Biasanya kalau kami sedang loka, itu biasanya yang pertama adalah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Misalnya datang tepat waktu, kemudian ketika sedang pemaparan tidak boleh makan, kemudian ada yang minta HP boleh dinyalakan. Nah seperti itu kesepakatan-kesepakatan yang memang dibuat untuk kebersamaan. Nah hal ini akan difasilitasi oleh
oleh guru yang merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi sesuatu hal yang baik nih Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini memang sesuatu yang baik, positif, bukan sesuatu yang negatif. Hal ini diyakini akan menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Nah, ini yang diinginkan adalah motivasi internal, bukan eksternal. Tidak iming-iming atau yang lain, tapi memang dari dalam diri sendiri. Langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati. Ini saya peroleh ketika akhir semester 1 dan ketika di awal semester 2 saya mencoba Bapak Ibu. Saya bersama anak atau murid membuat keyakinan kelas yang memang kita sepakati. Contohnya kemarin kita datang tepat waktu, terus yang tidak tepat waktu bagaimana? Sesuai dengan kesepakatan sebelum jam 7 kita tidak mengurangi hak anak ya Bapak Ibu. Jadi mereka berada di luar kelas sampai kemudian jam 7 baru masuk ke dalam kelas. Itu secara otomatis. Jadi anak sudah muncul motivasi dalam dirinya sendiri. Oh ya, aku terlambat maka aku belum boleh masuk, karena yang di dalam kelas yang sudah datang lebih awal itu juga memiliki hak untuk tidak terganggu ketika teman-teman yang terlambat tahu-tahu waktu itu masuk, kita memberhentikan pembelajaran. Kan kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang di dalam kelas pun yang sudah meyakini keyakinan kelas ini tidak terganggu, tidak terampas haknya. Jadi sama-sama. Mereka pun yang berada di luar karena terlambat, mereka pun secara sadar dan ikhlas kalau mereka berada di luar kelas sebelum jam 7. Ini tanpa mengurangi jam belajar ya Bapak Ibu, jam 7 sampai pulang nantinya. Kemudian yang kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis sehingga anak-anak itu paham. Oh iya, kemarin kita kesepakatannya ini, kesepakatannya itu. Saya masih punya video keyakinan kelas, memang sudah ditulis di papan tulis, kemudian sudah saya simpan sebagai bukti keyakinan kelas di semester 2. Kemudian yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat yang positif. Jadi semua hal yang kalimatnya itu diubah menjadi positif. Contoh, tidak boleh datang terlambat, atau misalnya jangan datang terlambat. Kesepakatannya seperti itu, maka diganti menjadi datang tepat waktu. Jadi bahasanya menjadi bahasa yang lebih positif. Kemudian tidak mengumpulkan tugas, nah seperti itu. Berarti mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jadi diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Bagaimana dengan adanya misalnya kasus-kasus yang terjadi di sekolah, di pembelajaran, di kelas dan yang lain? Ini ada segitiga restitusi, yaitu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu, di SMP ada guru BK sendiri. Sementara untuk SD ataupun TK, guru kelas merangkap sebagai guru BK, bimbingan penyuluhan. Nah, di sini melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuan, memiliki sifat disiplin yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Apakah siswa bisa berbuat salah? Sakit Bapak Ibu. Apakah boleh berbuat salah? Boleh. Tetapi nanti kita akan mencoba untuk memulihkan murid tersebut setelah berbuat salah. Langkah-langkahnya bagaimana untuk menerapkan segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi identitas anak distabilkan dulu supaya mungkin tidak malu. Jadi nanti mungkin di ruangan tersendiri dan sebagainya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa apa yang mereka lakukan waktu itu adalah keliru dan itu masih bisa betulkan atau dipulihkan.
Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita kembali lagi ke keyakinan yang tadi. Kamu ketika melakukan hal yang kurang baik tadi berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana, coba seperti itu. Kita kan dulu sudah pernah membuat keyakinan kelas. Nah, kamu berarti sudah melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati. Demikian Bapak Ibu diseminasi yang saya sampaikan terkait dengan disiplin positif tentang modul 1.4 sebagai aksi nyata saya di program calon guru penggerak. Namun Bapak Ibu nun sewu, setelah itu panjenengan bisa lihat di sini atau di lembar yang sudah saya bagikan itu ada beberapa contoh kasus nun sewu yang mungkin kita bisa pelajari bersama-sama. Ini contoh adalah kasus 1. Contohnya itu adalah guru matematika dan wali kelas 8, ini SMP ya. Ibu Santi namanya, ini sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, namanya Ibu Eni yang baru 2 tahun menjadi guru SMP. Bu Santi sakit, wali kelas yang guru matematika, kemudian mengganti-gantikan oleh Bu Eni yang baru 2 tahun menjadi guru. Beberapa murid perempuan, ini namanya Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Mungkin di SD tidak seperti itu, coba mungkin saja tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ini Bu Eni ya, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi berarti wali kelas mereka ya, memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaiki kesalahan yang ada. Kesalahan mereka adalah mengabaikan Ibu Eni dan yang lain. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan dari keduanya? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut dan mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Pak Hasan, nama Bapak Kepala Sekolah, bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Nati sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Kemudian yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apa sajakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Kemudian ada pertanyaan yang keempat adalah jika Anda sebagai Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Kita jawab satu-satu ya Bapak Ibu. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ibu Santi itu sudah menstabilkan identitas. Jadi memang keduanya sudah jelas-jelas ya, Vivi dan Natali. Kemudian ada Ibu Eni yang harus dimintai maaf.
dan tugasnya yang memang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, mereka mengakui kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang mereka pernah mereka sepakati dengan bersama di dalam kelas berapa. Kemudian apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat, sesuai dengan langkah-langkah restitusi, yaitu adanya kesadaran dari Vivi dan Natali atas tindakan yang dibuat. Kemudian melakukan diskusi dengan teman sekaligus untuk membuat kesepakatan kelas, menghubungi guru dengan cara mengirim email, dan menghubungi kepala sekolah dengan cara mengusulkan apabila tidak ada yang menggantikan Bu Eni. Jadi masing-masing mempunyai solusi permasalahan yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir itu adalah jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi. Langkahnya Pak Hasan adalah jika panjenengan jadi Pak Hasan adalah memberikan dukungan pada langkah-langkah Bu Santi dalam menyelesaikan masalah. Itu salah satu contoh kasus yang ada di SMP Bapak Ibu. Yang nanti kita diskusikan adalah tentang kasus yang kedua. Bapak Ibu mohon memperhatikan di layar ini karena saya tidak membuat kopian karena ini yang akan kita diskusikan Bapak Ibu nun sewu. Saya akan baca. Namanya Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Mungkin kalau bagi murid kita jurnal banget. Sepatu putih ya tetap jalan saja, nggak ada tantangan ya langsung. Nah ini anaknya di SMP. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina sudah berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui bahwa sepatunya harus berwarna hitam, namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya sangat jauh sekali. Tapi sebagai seorang guru, Pak Lukman tetap bersikeras. Ada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ini katanya Pak Lukman, guys, sebagai seorang guru. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau kamu tidak sanggup mengambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ini contoh kasus yang kedua, Bapak Ibu. Kira-kira jika dalam kondisi atau situasi seperti kasus yang nomor 2, sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman dari 5 posisi kontrol tadi? Kira-kira yang mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, sebagai manajer, atau yang lain? Sepakat ya Bapak Ibu, sebagai penghukum. Dari mana kita tahu kalau itu adalah penghukum? Apakah indikatornya bagaimana? Nah, dalam kasus yang tadi, sikap
yang diambil Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Mana indikatornya? 1, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai dengan peraturan. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Ini membuat anak malu ya Bapak Ibu. Seharian tanpa menggunakan sepatu, dia sudah posisi berada di dalam kelas, kemudian dia berdiam diri di kelas tanpa menggunakan sepatu. Ini contoh posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ini yang menurut dari program pendidikan CGP ini harus dikurangi atau mungkin dihilangkan Ibu. Saya yakin saya pun pernah seperti Pak Lukman. Bapak Ibu mungkin saja juga sama, tapi introspeksi saya sangat-sangat besar bahwa posisi kontrol sebagai penghukum ini masih kadang sering saya lakukan. Dengan dalih seperti tadi Bapak Ibu, membuat disiplin. Ini yang kadang-kadang membuat ambigu antara apakah betul mendisiplinkan harus dengan cara menghukum. Itu yang menjadi problem kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, nah ini sekarang dirubah ke yang tadinya penghukum, sekarang posisinya misalnya jadi manajer. Apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan dilakukan ke Sabrina? Kira-kira kalau panjenengan sebagai Pak Lukman kemudian berubah dari posisi kontrol menjadi seorang penghukum, berubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer, kira-kira pertanyaannya kepada Sabrina itu bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Ibu? Jika Pak Lukman memposisikan diri sebagai manajer, mungkin yang akan ditanyakan, Sabrina, tahu apa kesalahanmu? Ataupun mengapa memakai sepatu bukan hitam? Terima kasih Ibu. Itu jawaban yang sangat luar biasa sekali. Mohon saya beri aplaus buat Bu Siti Saria. Apakah karena Ibu Siti Saria sudah menjadi kepala sekolah yang sehingga posisinya sudah menjadi manajer sehingga bisa mengatakan hal yang demikian halus ya kalau bahasa kita ya. Kalau kita kan pulang ganti seperti itu mungkin sebagai penghukum. Tapi apa yang dikatakan Ibu Siti Saria sangat tepat sekali. Posisi seorang manajer akan mengatakan hal yang seperti itu. Contohnya di sini adalah kenapa Sabrina bisa datang terlambat? Sama ya tadi. Mengapa? Apakah tidak ada persiapan Sabrina untuk bersekolah besok? Apakah kamu mengetahui peraturan seragam sekolah? Kemudian mungkin apa yang akan kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan? Dan yang terakhir adalah apa konsekuensi yang akan kamu lakukan karena melanggar peraturan? Dari dua yang diberi contohkan kepada dari Bu Siti Saria ini ada beberapa hal yang sama seperti di atas. Jadi seorang posisi manajer itu sangat-sangat dibutuhkan oleh murid kita saat ini, bukan sebagai penghukum, tapi seorang manajer. Dan kita mungkin akan belajar lebih banyak hal seperti ini kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah di sini, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus berwarna sama sepatunya?
bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, ini sekarang saya tidak memberikan ke Bu Siti Syahriah karena Bu Siti Syahriah adalah kepala sekolah. Nah, sekarang saya memberikan ke guru yang lain. Jika seandainya panjenengan itu adalah kepala sekolah, kira-kira jawaban dari panjenengan itu apa nih Bapak Ibu? Mengapa sih harus ada seragam atau keseragaman? Ini tidak ada jawaban benar atau salah Bapak Ibu. Ini hanya pendapat saja. Kira-kira mengapa sih kita harus berseragam? Seperti contohnya kita di hari Senin seperti ini, kita harus menggunakan seragam kaki. Nah, ini pun yang akan terjadi pada anak-anak. Mengapa sih harus menggunakan seragam yang sama? Seragam sama sepatu hitam contohnya seperti itu. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan saya, Bapak Ibu. Andaikan panjenengan menjadi seorang kepala sekolah, benar? Ya. Atau bungkus? Oh, terima kasih. Kalau menurut saya, kenapa harus ada aturan seragam? Kaitannya dengan kehidupan ekonomi, Mas. Menurut saya, kalau misal itu tidak dibuat seragam, nanti akan timbul kesenjangan. Misal ada anak yang dari keluarga kaya, ada anak yang dari keluarga miskin. Sementara kalau tidak dibuat seragam kan yang kaya pakai bajunya bagus-bagus, ya kan? Nanti yang miskin pakai baju itu terus saja, stoknya tidak banyak. Nanti dia malah tidak pede kalau mau ke sekolah karena bajunya itu aja. Coba kalau dibuat seragam, kan tidak ada beban, karena tidak memakai seragam. Perusahaan buat calon kepala sekolah. Jawaban yang sangat luar biasa. Mbak Rumi, apakah nanti kira-kira Mbak Rumi sebagai kepala sekolah itu memang akan seperti itu? Jika misalnya Anda seorang kepala sekolah, nilai kebajikannya itu adalah memang disiplin Bapak Ibu dengan warna yang sama. Bagaimana cara menyikapi langkah Pak Lukman itu adalah memberikan saran kepada Pak Lukman dalam mengontrol peraturan dan lebih fleksibel dalam menjalankan peraturan untuk lebih memperhatikan perasaan anak didik. Jadi seperti yang tadi alasannya Mbak Rumi itu sangat tepat sekali bahwa yang namanya seragam itu untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Alasan yang tadi disampaikan Bu Rumi itu juga sangat tepat. Jika tidak memakai seragam, kemungkinan besar anak yang kaya akan memakai atau mengenakan seragam atau aksesoris lain yang lebih mahal ya tentunya seperti itu. Jadi ini dalam rangka mendisiplinkan yang positif dan untuk mengurangi kesenjangan antara siswa atau antara murid. Itu Bapak Ibu tentang kasusnya Sabrina. Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin positif ini adalah sangat berkaitan ya. Ketika dari awal kita menggunakan teori, kemudian yang dari awal tabula rasa bahwa anak itu adalah kertas yang sebenarnya sudah isi, hanya kita tugasnya sebagai guru untuk menebalkan tulisan-tulisan pada anak yang sudah ada, yang masih tipis, sehingga kita kalau bahasa komputernya ini membuat atau ngebol, menebalkan dengan panduan yang positif sebagai guru. Kemudian dengan teori semua perilaku memiliki tujuan, ada motivasi, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, disiplin, posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Kemudian ada segitiga restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah satu keterkaitan menjadikan disiplin positif ini memang harus terjalin dengan cara yang sangat epik ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, saya terutama merenungkan apa yang kita selama ini lakukan kepada murid kita, kemudian apa yang kita akan lakukan setelah kita melakukan disiplin positif. Semoga apa yang akan jadi manfaat buat murid kita di kedepannya akan menjadi lebih baik dan akan terus kita
ulang atau kita introspeksi supaya lebih bermakna kepada anak didik kita nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian diseminasi disiplin positif yang telah saya lakukan. Semoga diseminasi ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk anak didik kita, dan bermanfaat kepada pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Akhir kata, jika saya punya kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Yayan yang sudah menyampaikan, sudah mendiseminasikan tentang disiplin positif. Ini sangat menarik karena pada intinya ini inti pembicaraan di sini adalah penegakan disiplin pada anak, tapi dengan menggunakan kesepakatan. Jadi disiplin itu artinya kan melaksanakan aturan, tapi aturan itu dibuat bersama. Tujuannya agar ketika ada pelanggaran maka anak segera menyadari, karena itu dibuat bersama-sama. Dan ini langsung saya tindak lanjuti untuk diseminasi ini, karena inilah kemerdekaan yang kita miliki dan kemerdekaan yang harus anak-anak punyai terkait dengan penegakan disiplin ini. Berarti untuk aturan kelas, monggo Bapak Ibu membuat aturan kelas yang disepakati dengan anak-anak. Jadi bisa jadi untuk setiap kelas aturan kelasnya itu masing-masing, begitu. Jadi ini langsung saya tindak lanjuti, Bapak dan Ibu monggo membuat aturan kelas, termasuk juga guru mapel punya kesepakatan bersama, punya keyakinan proses pembelajaran masing-masing, begitu. Jadi nanti jika ada pelanggaran, maka penegakan peraturan itu dikomunikasikan dengan si pembuat aturan itu sendiri, yaitu guru dan anak. Guru dan mendokumentasikan sehingga nanti ketika ada pelanggaran kita bisa menunjukkan secara nyata, ini loh kesepakatan kita. Bahkan dalam lingkup yang besar biasanya kesepakatan itu kan ditandatangani bersama-sama, semuanya menandatangani begitu. Ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya di kelas masing-masing maupun oleh guru agama ataupun guru olahraga. Jadi nanti akan terjadi ketertiban atas kesadaran anak-anak sendiri, gitu. Jadi ini yang kita peroleh siang ini dari diseminasi disiplin positif, dan sekarang kita tahu bahwa hukum bahwa anak itu adalah seperti kertas putih. Nah sekarang mindset kita diubah. Ternyata kertas putihnya itu tidak kosong, tapi kertas putihnya itu berisi tulisan-tulisan atau goresan yang masih samar. Tugas guru adalah menebalkan, karena yang samar itu memang dibawa dari lahir gitu. Jadi monggo memang tugas kita seperti itu, sehingga anak-anak memang berkembang sesuai dengan yang dibawa, dan kita juga sebagai pelurus dari jika yang dibawa itu memang agak bengkok. Itu saja, terima kasih Pak Yayan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan membawa progres untuk sekolah kita. Kita sebagai guru semakin paham bahwa anak itu bukan objek kita untuk kita jaim begitu, sehingga anak-anak merasa tertekan karena kejaiman guru. Padahal anak-anak juga memiliki potensi awal yang memang dibawa dari lahir. Itu saja, berarti untuk acara hari ini selesai. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat. Ini
diakhiri saja nggih untuk acara diseminasi ini. Mari kita membaca lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.